Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mau mengucapkan selamat pagi, siang, sore, malam untuk semua teman-teman yang menonton video ini. Nah, selamat datang kembali bersama saya. Mungkin saya perkenalan lagi. Nama saya Enggar Tiasto Faudi Ristiawan atau bisa dipanggil Kak Enggar. Oke. Nah, hari ini eh kita akan ada di materi yang cukup berbeda dari sebelumnya yang pernah saya isikan. Nah, kali ini kita ada di digital marketing pendalaman, di mana kita akan membahas bagaimana cara pemasaran konten dan video perusahaan. Nah, pasti teman-teman di sini banyak nih yang bertanya tentang bagaimana cara kalian bisa menguasai seni digital marketing dan membawa bisnis kamu ini ke level berikutnya. Nah, akan ada kita pembahasan di sini semua. Langsung aja kita bahas satu-satu. Oke? Oke. Jadi ini akan eh, sedikit flashback ke materi kita sebelumnya, di mana ketika kita mau melakukan pemasaran konten dan video perusahaan, itu dibagi dua, teman-teman. Yang pertama, kita melakukan membangun strategi konten berjangka panjang yang fungsinya agar kita bisa tahu kira-kira apa aja yang harus kita lakukan selama beberapa waktu ke depan. Jadi bukan hanya dengan target yang pendek, misalkan hanya sekali posting terus, oke kita lihat hasilnya seperti apa. Tapi untuk beberapa campaign ke depan, maksudnya postingan kita itu akan efektif sampai walaupun kita udah postingan yang lain lagi gitu. Serta yang kedua adalah membuat dan mempromosikan konten pilar. Seperti itu ya. Oke, nah di sini akan ada banyak poin teman-teman tentang di materi ini. Nah, jadi cukup panjang. Yang pertama ada pengantar strategi konten jangka panjang. Lalu kita akan melakukan identifikasi serta audiens dan persona pembeli. Lalu yang ketiga ada perencanaan konten berkelanjutan. Yang keempat, ada adaptasi konten untuk berbagai platform. Yang kelima, ada matriks keberhasilan dan evaluasi strategi. Nah, tapi apakah hanya ini, Kak, 5 poin ini? Oh, tentu tidak. Ada 10, teman-teman. Ada 11 bahkan ya sebenarnya. Yang keenam ada pengertian dan jenis konten pilar, terus teknik pembuatan konten pilar, dan lalu penggunaan visual dan video dalam konten pilar, distribusi dan promosi konten pilar, lalu evaluasi performa konten pilar, dan yang terakhir ada tambahan cerita sukses nih, sedikit fun fact gitu. Nah, di sini ada macam-macam. Jadi selamat datang di sesi pertama kita tentang pendalaman digital marketing ya. Di sesi ini kita akan membahas berbagai aspek penting ya, mulai dari strategi tadi yang sudah saya bahas sampai evaluasi performa kontennya. Nah, materi ini memang dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang setiap topik dan akan disertai dengan studi kasus nyata dari perusahaan ternama, mulai dari HubSpot dan Nike. Jadi, biar nggak perlu lama-lama, langsung aja kali ya, kita mulai. Oke. Oke, aku akan membahas yang pertama nih. Nah, membangun strategi konten jangka panjang. Ini pasti selalu ada pertanyaan ya, teman-teman ya. Apa yang membuat konten Anda bertahan lama di di dunia digital yang cepat berubah ini? Jadi dunia digital tuh cukup cepat ya perubahannya. Jadi sangat-sangat dinamis, teman-teman. Tiba-tiba ada tren apa? Tiba-tiba ada tren apa? Kalau kamu ingat, mungkin beberapa teman-teman yang lalu sempat ada tren seputar tentang apa ya? Yang kita ingat tuh. Oh, ini Gwencana yo. Gwencana yo. Itu kan 2024 yang lalu ya. Sekarang itu kontennya udah berubah.
Sekarang kalau nggak salah tuh udah berubah jadi statue-statue gitu-gitu. Jadi cukup perubahannya cukup signifikan. Jadi sangat-sangat eh, cukup-cukup dinamis ya teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana strategi konten jangka panjang ini adalah bagaimana cara kita merumuskan bagaimana sebuah perusahaan akan menciptakan, mempromosikan, dan mempertahankan konten yang relevan sehingga tetap bernilai bagi audiensnya selama jangka waktu yang lama. Kayak gitu. Jadi memang tadi yang kayak aku bilang, sebenarnya memang strategi jangka panjang ini pendekatan sistematis dalam pembuatan dan distribusi konten yang berfokus pada keberlanjutan, relevansi, dan nilai tambah bagi audiens dalam jangka waktu yang lama. Nah, jadi ketimbang kita ngikuti tren sesaat, strategi ini tuh bertujuan untuk membangun hubungan yang kuat dengan audiens. Sehingga ada manfaatnya nih. Salah satunya tuh meningkatkan kredibilitas merek. Jadi eh, brand kita tuh walaupun eh, dulu atau sampai sekarang atau sampai ke depannya itu tetap akan dipercayai oleh audiens gitu atau penonton. Terus akan membangun hubungan yang kuat dengan audiens. Artinya audiens itu selalu relevan atau selalu merasa relevan dengan brand kita. Contohnya aja kayak misalkan ada orang yang kalau beli sepatu tuh misalkan wajib pakai Nike gitu. Dia orangnya Nike banget gitu. Atau misalkan ada orang yang suka handphone. Kalau beli handphone itu wajib Samsung banget gitu. Atau juga ada orang yang kalau beli iPhone ya iPhone terus gitu. Dia nggak akan pindah-pindah ke yang lain gitu. Jadi ada hubungan yang kuat antara masyarakat, antara audiens dengan brand tersebut. Misalkan ternyata si produk itu berubah, yang awalnya tuh eh, fokusnya tuh lebih ke arah sekarang kan lagi ramai AI ya teman-teman ya. Jadi kayak misalkan eh, Samsung sekarang lagi banyak AI. Nah, si audiensnya juga nanti akan, wah kayaknya aku harus update handphonenya nih, karena aku harus ngikutin produknya dan harus ada fitur baru AI kayak gitu. Ya udah, nanti hubungan dengan audiens tuh sangat-sangat kuat. Nah, itu biasanya salah satunya juga didasarin oleh konten yang dibuat oleh produk tersebut gitu. Terus habis itu meningkatkan visibilitas merek di mesin pencari. Jadi kayak si produk ini tuh ketika kamu tulis di Google, dia akan jadi nomor satu. Contoh misalkan kita mencari rental mobil. Rental mobil kan cukup banyak ya teman-teman di misalkan contoh kalian lagi ada di Surabaya. Kalian ke Surabaya cari rental mobil. Nah, ketika nulis rental mobil di Google, yang keluar pertama itu malah Traveloka, Tiket.com, platform-platform yang jual tiket yang kalian kenal. Tapi padahal mereka juga ada rental mobilnya. Tapi kenapa kok malah dia yang muncul pertama? Karena mereka sudah punya kredibilitas yang kuat. Mereka udah punya nama yang cukup kuat. Jadi walaupun fitur mereka itu bukan fitur utama, tapi nama mereka yang muncul pertama di mesin pencari, teman-teman. Kayak gitu. Nah, ketika mereka muncul di mesin pencari di pertama, otomatis audiens yang nyari akan fokus ke yang pertama pasti. Kalian pasti jarang dong lihat yang kedua, ketiga, keempat. Pasti yang dilihat yang pertama, yang paling atas. Kayak gitu. Mohon maaf karena tadi saya batuk-batuk. Jadi saya ulangi ya. Kayak misalkan yang hingga akhirnya setelah kita nomor satu di mesin pencari, outputnya adalah yang terakhir menghasilkan lead dan konversi yang konsisten. Kayak gitu. Nah, ini sudah saya bahas tadi ya, kayak yang pertama meningkatkan kredibilitas dan otoritas dengan menyajikan konten yang konsisten. Kunci utamanya tuh di konsisten dan berkualitas. Brand dapat menjadi sumber terpercaya dalam industrinya. Lalu mendukung SEO dan traffic organik, artinya kita konten evergreen atau konten yang selalu relevan
Jadi konten yang terus menarik pengunjung dalam jangka waktu lama melalui mesin pencari. Terus yang ketiga ada meningkatkan engagement dan loyalitas pelanggan, yaitu audiens lebih cenderung berinteraksi dengan mereka yang terus memberikan informasi berharga secara konsisten. Di mana memang kalau kalian lihat ya, dari tiga hal ini kata kuncinya itu ada di konsisten, teman-teman. Konsisten dan relevan. Jadi balik lagi, sesuaikan dengan audiens dan usahakan konsisten. Jangan sampai posting sekali selesai gitu. Jadi harus berkelanjutan gitu. Ada continuity. Nah, lalu yang keempat ada pengoptimalan konversi. Dari konsisten itu kan sebenarnya kalian bisa mengambil sebuah edukasi berkelanjutan ya, di mana audiens lebih siap untuk mengambil keputusan pembelian. Jadi setelah kalian posting sesuatu, nanti kita akan menargetkan nih, kira-kira eh, setelah mereka melihat konten kita, terus kita kasih consideration atau kita kasih manfaat atau value dari produk kita, nanti kita kasih eh, hal terakhirnya yaitu, ayo kapan lagi siap atau beli, terus habis itu bisa beli di mana, dan misalkan contoh ada promo tertentu sehingga orang semakin yakin untuk membeli. Sama yang terakhir adalah kita juga bisa mengurangi ketergantungan pada iklan berbayar, di mana konten yang terus ini ya, konten organik yang selalu relevan dan menarik dapat mengurangi beban pemasaran lebih panjang. Kayak misalkan kalau kalian kita pakai iklan atau kita ngebus bahasanya ya, itu tuh pasti membutuhkan biaya lebih. Nah, tapi kalau misalkan konten kita itu bisa relevan atau konsisten panjang terus, artinya di situ kita tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk nge-ads untuk bisa menghasilkan eh, traffic seperti itu. Nah, kita bisa ambil studi kasus dari sini nih, dari HubSpot. HubSpot biasanya menggunakan blog dan konten berharga lainnya untuk membangun komunitas yang besar dan meningkatkan kredibilitas mereknya. Jadi si HubSpot ini, perusahaan HubSpot ini dia menggunakan strategi konten dengan blog. Jadi dia banyak menggunakan konten menggunakan traffic organik, teman-teman. Di mana dia rajin untuk bikin postingan. Jadi dia rajin bikin artikel seputar apa sih namanya? eh, Macam-macam tentang konten marketing, tentang apapun itu. Jadi dari situ tuh banyak orang datang. Nah, ketika banyak orang datang, baca artikelnya, secara nggak langsung trafficnya juga datang. Seperti itu. Nah, dari sini mereka udah salah satu strategi jangka panjang mereka. Nah, kita bisa lihat ya dari strategi jangka panjang mereka itu, si HubSpot ini, eh kita bisa lihat pengantar konten jangka panjang, strategi ini bukanlah sesuatu yang cepat dan mudah, melainkan rencana yang dirancang untuk menciptakan, mempromosikan, dan mempertahankan konten yang relevan dan bernilai bagi audiens. Jadi memang kan artikelnya dia kan selalu dibaca orang kan, walaupun nanti waktu yang ke depan atau apa dia tetap relevan gitu. Jadi tujuannya sesuai yang tadi itu. Jadi komunitasnya akan sangat besar dan kredibilitasnya akan meningkat. Kenapa kok bisa kredibilitasnya meningkat? Karena banyak kontributor yang bagus gitu dan menghasilkan banyak konten-konten berkualitas kayak gitu. Nah, ini bisa kalian pakai juga. Kayak misalkan ketika kalian punya blog dan kalian bisa memberi konten yang berkualitas tinggi, itu bisa menjadi sebuah traffic tersendiri dan jangka panjang. Lalu ada juga yang ini nih, contohnya eh Nike ini salah satu. Nike ini termasuk yang brandingnya cukup bagus, teman-teman. Dia tuh membangun konten storytelling yang konsisten. Pakai kalau kalian lihat logonya itu kan just do it ya. Jadi kayak lakukan aja gitu. Jadi kayak langkah dia selalu mengencourage atau mendukung orang untuk ya udah yang penting lakukan dulu aja gitu. Mau apapun yang
kamu lakukan, mau olahraga apapun, mau bentuk apapun. Jadi kata-kata just do it ini maknanya sangat tinggi ya untuk ini. Jadi dia kan sebenarnya yang dia jual kan olahraga ya, maksudnya barang-barang olahraga. Kayak misalkan sepatu, peralatan olahraga lah. Mostly sepatu, terus baju-baju olahraga gitu-gitu, fashion. Nah, dengan dia selalu konsisten pakai just do it itu di setiap kampanyenya dia dan memberikan info-info dan dia kan selalu naruh logonya ya just do it itu dan lomba naiknya itu di mana-mana itu orang jadi selalu ingat terhadap mereknya dia. Padahal dia lagi nggak masang di situ gitu teman-teman. Jadi ini salah satu eh, yang cukup oke ya. Nah, dia kan juga termasuk dia tuh bisa mencapai user-user yang sebelumnya belum ada. Mulai dari orang yang pecinta olahraga biasa, yang suka suka aja, sampai ke atlet profesional itu bisa kena gitu. Jadi pasar dia cukup gede dari situ teman-teman. Jadi ini salah satu contohnya ya. Dan hasilnya adalah engagementnya tinggi, banyak orang yang suka, terus loyalitasnya tuh tinggi banget dan brand identitasnya kuat gitu. Jadi ketika orang lihat logo yang tadi itu Just Do It, itu orang udah tahu kayak itu Nike gitu. Dan orang membeli barangnya juga karena ada brand marknya, ada trademarknya. Jadi kayak orang bangga pakai itu gitu. Lalu selanjutnya ada Disable Enterprise yaitu yang berdiri 2009 milik Angki Yudhista yang mengalami gangguan pendengaran sejak usia 10 tahun. Nah, perusahaan ini tuh sebagai penyedia sumber daya penyandang disabilitas. Melalui strategi konten yang konsisten dan edukatif, Disable Enterprise berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat dan menciptakan peluang kerja bagi komunitas disabilitas di Indonesia. Jadi dia bisa mengangkat cerita-cerita inspiratif teman-teman. Jadi bisa menciptakan peluang-peluang. Jadi dia bisa melihat kayak, wah ini peluangnya bagus nih. Jadi orang ketika lihat ini, orang bisa lihat, wah menarik nih, ada hal menariknya dan ternyata it's a good thing gitu. Begitu. Nah, ini pertanyaannya ya. Kayak misalkan apa sih perbedaannya strategi konten jangka panjang sama jangka pendek? Nah, dari tujuan tuh udah ada perbedaan masing-masing, teman-teman. Nah, jangka pendek biasanya kontennya tuh sifatnya itu bersifat viral, engagement cepat dan penjualan instan. Nah, untuk jangka panjang dia membangun kredibilitas dan loyalitas pelanggan. Maksudnya gimana, Kak? Jadi, biasanya jangka panjang itu dia nggak terlalu ngikutin tren, dia menciptakan tren itu sendiri. Dan tren itu sebenarnya bukan tren, lebih ke arah sesuatu yang edukasi dan kalau orang lihat tuh tetap bangga gitu. Jadi dia fungsinya memang ke arah situ, edukatif. Walaupun sampai 10 tahun atau 5 tahun ke depan, ketika orang lihat postingan ini lagi, itu masih relevan gitu. Berbeda dengan yang jangka pendek, misalnya pakai sound, pakai lagu yang lagi hit sekarang. Ketika misalkan nanti lagu itu udah nggak naik lagi, udah menjadi konten basi. Yang sebenarnya lagunya, misalkan contoh konten itu masih enak untuk dilihat atau lucu untuk dilihat, tapi orang sudah malas karena merasa itu udah basi. Terus habis itu jenis kontennya juga berbeda. Kayak misalkan kalau jangka pendek tuh lebih ke arah promo, trending konten, terus kampanye musiman. Terus kalau jangka panjang tuh konten evergreen, edukasi sama storytelling. Begitu. Nah, dari SEO impact-nya juga kalau jangka pendek itu dia rendah. Jadi rendah tuh maksudnya cepat naik, cepat turun. Dia memang cepat banget. Dia tuh cepat banget kalau lihat di Google Trend tuh dia bisa tiba-tiba pencariannya tuh bisa banyak sekali tiba-tiba yang mencari konten tersebut atau topik tersebut. Tapi karena dia mengikuti tren, ketika tren itu hilang, sudah nggak ada yang nyari lagi gitu. Berbeda dengan jangka panjang, trafiknya dia mungkin nggak cepat naik, nggak cepat turun, tapi dia lebih ke arah stabil. Jadi orang akan selalu mencari. Kayak misalkan tadi yang sepatu Nike tentang kisah inspiratif, itu yang cari mungkin nggak banyak, tapi setiap orang pasti akan selalu mencari kisah inspiratif.
seperti itu. Sama kalau daya tahan tuh kayak misalkan yang tadi saya bilang hilang setelah tren berakhir, kalau jangka panjang tetap relevan. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini contoh misalkan strategi jangka pendek ya. Ya kayak misalkan giveaway, flash sale, challenge, itu jangka pendek. Terus kalau jangka panjang biasanya blog edukatif, video tutorial, studi kasus gitu. Nah, tapi ini bukan berarti jangka pendek buruk ya. Cuman memang ini punya tujuan masing-masing. Kayak misalkan kalau kita yang jangka pendek memang kita untuk biar bisa keep up trend karena kita tetap harus mengikuti tren yang ada teman-teman. Karena kalau kita stabil nggak tidak mengikuti tren, kita sayang aja tidak bisa memanfaatkan momen yang ada. Tapi ingat, kita tetap harus membuat sesuatu yang bisa jangka panjang, yang tetap bisa relevan sampai ke depannya, yang membuat orang akan kembali lagi ke tren itu, ke konten kita yang jangka panjang itu. Seperti itu. Nah, tapi baik lagi sih teman-teman. Bagaimana eh, bagaimana cara bikin yang panjang, Kak? Ya udah, berarti balik lagi ke konsistensinya, terus habis itu kontennya harus berkualitas isinya gitu-gitu. Jadi lebih ke arah sana, teman-teman. Baik lagi ke masalah yang ini, konten itu sesuai dengan persona pembelinya. Jadi kita bikin konten itu kita menyesuaikan dengan pembeli kita, teman-teman. Kayak gimana tuh, Kak? Jadi mungkin aku akan jelasin dulu ya dari user persona pembeli ya. Kayak persona pembeli itu adalah atau kita nyebutnya buyer persona itu representasi semi fiksi dari pelanggan ideal. Jadi ini adalah mungkin ini adalah gambaran target yang mau kita tuju seperti itu. Nah, eh, Kak, gimana cara kita menentukan buyer persona? Nah, biasanya buyer persona ini kita dapatkan dari survei atau dari hasil analisis kompetitor kita. Jadi kadang-kadang kita harus melihat tuh, kan kita pasti punya kompetitor tuh teman-teman. Kita punya yang hampir mirip, terus kita bisa lihat tipe pembelinya dia biasanya orang-orang yang seperti apa gitu. Tapi biar lebih jelas, biasanya kita pakai survei. Dari survei itu nanti kita bisa ambil data-datanya sehingga menciptakan buyer persona seperti itu. Nah, dari sini kan kelihatan. Misalkan nama kita kasih nama Lisa, bebas ya, mau namanya siapapun. Misalkan umurnya 28 tahun, konten kreator Jakarta, daya belinya dia cukup tinggi. Artinya dia menengah ke atas. Hobinya skincare, belanja online, terus dia sukanya kesehatan, terus tentang skincare. Nah, dari sini udah kelihatan. Berarti eh, si Lisa ini mempunyai hal yang elegan. Terus dia beauty enthusiast. Nah, dari sini kita bisa melihat nih bagaimana cara kita membangun kontennya nanti. Nah, kalau untuk jangka panjangnya, kita bisa membentuk seperti tutorial bagaimana cara menggunakan. Jadi dia akan datang terus, gitu-gitu. Terus habis itu eh apa sih namanya? Dia kita kasih tentang hal-hal yang selalu ada kira-kira yang cocok untuk dia apa gitu. Nah, oh iya, mungkin aku kan kasih tahu dulu ya kayak manfaat utamanya apa sih untuk ini. Jadi manfaat manfaat utamanya adalah biar kita bisa terbantu ya dalam penciptaan penciptaan konten yang relevan dan menarik gitu. Lalu memudahkan dalam perencanaan strategi pemasaran efektif serta meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya gitu. Misalkan kita kayak ambil yang Nike tadi ya. Kan Nike memiliki berbagai persona pembeli yang berbeda mulai dari profesional hingga pecinta olahraga. Nah, biasanya kita sebelum itu kita tentuin nih untuk barang ini siapa kira-kira targetnya seperti itu. Nah,
kira-kira apa aja untuk membuat buyer persona. Nah, buyer persona itu kita bisa bikinnya ini matriks-matriks yang diperlukan teman-teman. Salah satunya ada demografi. Demografi itu meliputi ada usia, gender, lokasi, terus pendapatan, pekerjaan, status pernikahan, seperti itu. Jadi kayak eh, deskripsi dia bagaimana. Terus psikografi adalah apa aja yang biasa dia lakukan, mulai dari gaya hidup, nilai-nilai yang dianut, terus minat dan hobi, dan kepribadian. Nah, habis itu ada perilaku kayak misalkan dia pola konsumsi belanja, kebiasaan belanja, dan masalah yang dihadapi. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa ambil kesimpulan nih. Nanti bagaimana cara kita menulisnya, bagaimana cara kita membuat kontennya dari si buyer persona ini. Ini contohnya ini kita bikin untuk Sarah. Usianya 20 tahun, pendapatan Jakarta. Gajinya 15 juta sebagai manajer, status pernikahan single. Nah, gaya hidupnya dia aktif di komunitas marketing. Terus dia percaya inovasi digital adalah kunci adaptasi. Hobinya wisata kuliner, baca buku sama hiking. Kepribadiannya ceria dan optimistik. Terus perilakunya dia senang membaca blog bisnis. Nah, dari sini dan dari data-data yang lain ini, kita bisa membuat arahnya dia kemana. Seperti itu. Nah, dari sini kan kita udah bisa menentukan bahasanya ya teman-teman. Kayak misalkan kalau si Sarah ini, dia orangnya cukup elegan dan formal gitu. Tapi misalkan, wah nggak bisa terlalu formal, kita bikin yang elegan gitu. Yang bisa menyenangkan. Seperti itu. Dan konten-konten dia yang lebih ke arah yang optimistik. Konten-konten yang membangun gitu. Yang bisa memberikan rasa percaya diri lebih baik. Seperti itu. Oke, nah ini kayak yang tadi aku bilang, cara bikin user persona, mulai dari survei, wawancara, atau analisis media sosial. Baru setelah itu buat deskripsi persona dengan nama dan latar belakang, kita kasih nama bebas, terus identifikasi pola dan kelompokkan audiens berdasarkan kesamaan. Kayak misalnya tadi kan dari hasil survei kan ada banyak tuh, terus kita cari yang paling banyak, nanti siapa aja gitu. Nah dari situ baru kita bisa menentukan kita mau bikin strateginya seperti apa, begitu. Nah ini salah satu contoh eh, ketika kita menggunakan user persona yang tepat. Nah, misalkan contoh kita salah satu yang selalu menggunakan user persona tepat tuh Netflix ya. Jadi Netflix itu akan menyamakan dengan tontonan apa yang sudah kamu tonton gitu. Kadang-kadang ketika kita nonton film kan ada banyak genrenya. Ada action, ada komedi, ada macam-macam. Nah, untuk kamu yang sedang nonton action, nanti kamu akan ditawarkan, disarankan, ini film selanjutnya. Kalau kamu nonton lagi actionnya, nanti akan terbentuk tuh. Oh, ternyata Mas Enggar ini sedang nonton film action. Selanjutnya, nanti kita akan dikasih film action terus. Kayak gitu. Nah, karena kita dapat personalize, maksudnya kita serasa kayak, wah, kok dia tahu ya apa kesukaanku. Nah, membuat kita akan selalu percaya bahwa Netflix ini paham apa yang kita mau. Kayak gitu. Jadi ketika kita bisa memberikan apa yang dibutuhkan, terus memberikan layanan yang sesuai, kemungkinan kita untuk apply lagi atau tetap stay di sana akan semakin besar. Gitu. Nah, contoh juga misalkan ini nih, Sephora. Jadi kayak misalkan si Sephora ini dia jualan alat beauty. Terus dia bisa tahu nih kamu lagi butuh apa. Nanti dia ketika udah beli, mungkin kamu butuh yang lain nih. Terus dia dapat rekomendasi produk-produk lainnya seperti itu. Nah, jadi ketika kita dikasih info, ini mungkin produk yang belum kamu beli. Oh, ini nih ada kira-kira belum di check out gitu-gitu. Jadi serasa kita tuh diingatkan. Siapa tahu lupa atau siapa tahu ini ada rekomendasi yang lebih bagus gitu-gitu. Jadi kita serasa dapat email khusus gitu.
Jadi itu bisa meningkatkan engagement dan konversi. Terus ada juga kayak misalkan Spotify. Nah, Spotify ini biasanya menyajikan playlist atau lagu-lagu atau konten-konten yang sesuai dengan yang sering kita dengar. Kayak misalkan kita sukanya apa sih? Nah, misalkan contoh saya senang dengar lagunya Lale Ilmanino gitu atau Run atau apa. Nanti saya akan dikasih itu. Atau misalkan saya senang dengar lagu anime. Ya udah dikasihnya lagu anime Jepang terus gitu. Atau mungkin saya senang dengar lagu-lagu yang eh, bahasa Inggris. Nanti saya akan dikasih juga dengan genre yang berbeda. Seperti itu. Nah, itu akan dapat meningkatkan kepuasan pengguna dan memperpanjang durasi penggunaan aplikasi. Gitu sih, teman-teman. Nah, dari sini sebenarnya biasanya orang-orang akan lebih cenderung menyukai nih ketika eh, si platform atau akses layanan yang kita ikutin itu bisa mengerti keinginan kita gitu. Jadi ketika kita dapat rekomendasi, ketika kita dapat hal-hal yang menyenangkan atau sesuai, itu kita akan lebih cenderung untuk, wah ini aku banget nih, wah cocok banget nih. Jadi kemungkinan kita untuk tetap stay atau mengikuti itu akan lebih besar. Seperti itu. Jadi ini salah satu penggunaan user persona yang tepat gitu. Nah, ini biasanya salah satu tools untuk riset dan validasi persona pembeli. Ada yang pertama ada Google Analytics, di mana kita bisa memakai untuk melihat demografi pengunjung website dan perilaku mereka. Lalu ketika ini juga ada Facebook Audience Insight. Ini ketika kita menggunakan Facebook Audience Insight, di sini kita bisa melihat nih, ketika teman-teman menggunakan Meta, yaitu Meta tuh ada Facebook, Instagram, WhatsApp. Ketika jadi satu, misalkan kalian semua pada postingnya di Instagram atau di Facebook, kita bisa tahu nih siapa aja yang nonton konten kita gitu, dan kita bisa tahu jumlahnya berapa aja. Misalkan asalnya dari mana, terus gendernya berapa, gendernya apa, umurnya berapa gitu-gitu. Jadi kita bisa tahu untuk kedepannya ketika kita bikin konten lebih cenderung ke seperti apa. Misal bahasanya bagaimana, terus orang-orangnya seperti apa gitu. Dan isu apa yang bisa kita bawa. Seperti itu sih. Nah, lalu ada juga kita menggunakan tools ini, SEMrush atau Ahref. Nah, SEMrush ini digunakan untuk ketika kita mau ngecek melalui website. Jadi misalkan contoh kalian punya website, terus kalian mau ngecek seberapa banyak orang yang datang ke tempat kita. Nah, kalian bisa menggunakan SEMrush. Tapi SEMrush ini berbayar, teman-teman. Jadi kalian harus langganan dulu untuk bisa menggunakan. Jadi kalau mau pakai mungkin pakai ini dulu aja, Google Analytics dan yang gratis Facebook Audience Insight. Seperti itu. Ada juga Hotjar, ini biasanya untuk melacak heat map interaksi pengguna di website untuk memahami perilaku mereka. Maksudnya ini biar kita bisa tahu orang tuh sukanya pencet yang mana aja gitu, teman-teman. Jadi kelihatan tuh orang tuh suka klik di bagian apa, orang tuh suka lihat di bagian mana, begitu. Ada juga untuk bisa mengumpulkan data langsung dari survei, kita bisa menggunakan Survey Monkey atau Typeform. Ini ketika kalian mau bikin form atau bikin pertanyaan, bisa menggunakan Typeform gitu. Ini salah satu toolsnya, teman-teman ya. Terus habis itu dari situ kita bisa ini nih menggunakan teknik perencanaan editorial, yaitu perencanaan editorial adalah proses mengatur produksi dan publikasi konten secara sistematis untuk memastikan konsistensi dan efektivitas strategi pemasaran. Begitu. Oke. Nah, dalam teknik perencanaan editorial ini yang pertama kita menentukan pilar konten. Nah, ini sama kayak yang sebelumnya konten pilar. Konten pilar kan kalau di sebelumnya kita ada 4 ya.
ada biasanya itu kayak education, promotion, entertainment, sama eh, interaction gitu. Nah, kalau di sini mungkin dibagi lagi nih, dia konten pilarnya dibikin 5. Dan nggak masalah, selama yang penting biar bisa memudahkan kalian bikin konten. Misalnya ada 5, education, promotion, inspiration, connection, dan entertainment. Nah, jadi kita bikin masing-masing nih. Setelah sudah bikin pilar kontennya, kalian bikin namanya kalender editorial atau eh, tanggal untuk membuat kontennya gitu. Nah, dari sini kita bisa bikin tuh mulai dari hari Senin sampai Minggu besoknya itu mau ngapain aja. Contoh misalkan untuk hari Senin, Senin education, Selasanya promotion, Rabunya connection, Kamisnya entertainment, Jumatnya berarti inspiration. Nanti muter lagi Sabtunya entertainment lagi boleh. Jadi biar nggak tabrakan. Dan ini memudahkan. Misalkan kalian mau bikin apa nih di hari Senin? Postingnya di mana aja? Misalkan contohnya mau postingnya di Facebook, Instagram. Nanti Selasanya fokus TikTok. Terus ada Facebook, Instagram juga tetap ada, tapi mungkin di jam yang berbeda. Itu juga bisa gitu. Nah, terus kalau bisa agar tetap konsisten, biar mudah, kalian bisa membuat jadwal publikasinya. Kalau yang tadi ini per hari, ini sekarang per platform, teman-teman. Jadi dibagi platformnya. Misalkan ada YouTube, Facebook, LinkedIn, Instagram. Atau misalkan kalian mau pakainya di mana aja. Misalkan YouTube, Instagram, sama TikTok. Kayak gitu. Misalkan mau bahas apa aja, gitu-gitu. Nah, topiknya itu bisa berdasarkan konten pilar. Gitu. Biar kalian nggak bingung mau bahas apa. Jadi, ini biar kalian tetap bisa bikin konten secara konsisten, teman-teman. Jadi, kuncinya memang di sini adalah konsistensinya itu sih. Karena kalau misalkan kalian nggak konsisten, malah berbahaya. Takutnya jadi orang ketika ada yang bolong, kayak oh, kok nggak aktif gitu. Karena akan membuat kita kehilangan, mungkin di saat itu ada orang yang lagi datang, terus karena kita nggak ada, nggak jadi datang. Seperti itu. Oke, terus habis itu ada, ini cara bikin ininya ya. Apa sih namanya? eh, Penggunaan bahasanya, brand voice-nya. Kayak misalkan konten kita tuh harus bagaimana? Formal, informal, itu harus dicek tuh. Nah, penggunaan konten kalender, konten kalender alat bantu. Nah, alat bantunya apa aja sih yang bisa dipakai di konten kalender? Nah, konten kalender tadi itu memang dibuat biar bisa semuanya ngecek ya, teman-teman. Nah, konten kalender ini dibuat biar ada teman-teman bisa saling ngecek apa yang akan dilakukan di hari tersebut gitu. Oleh gak hanya untuk diri sendiri tapi untuk tim. Jadi kadang-kadang ada teman yang produksi video atau yang bikin desain, dia tahu, oh aku mau bikin apa melalui konten kalender. Nah, biasanya biar mudah, kalian bisa pakai beberapa tools ini. Ada Trello, ada Asana, ada Google Calendar gitu. Tapi yang gratis enak Google Calendar sih. Trello juga gratis. Nah, ini perbedaan konten evergreen dengan konten trend. Ya, kayak tadi tuh jangka pendek kontennya selalu relevan dalam jangka panjang dan lain-lain. Oke. Nah, saran supaya strategi kamu tetap optimal, jadi kamu bisa menggabungkan kedua jenis konten untuk menjaga engagement dan pertumbuhan jangka panjang. Jadi, eh, sebenarnya cara paling bagus adalah kita di tengah-tengah, teman-teman. Di tengah-tengah gimana, Kak? Jadi kita bikin konten yang tetap keep in trend, tapi tetap bisa dilihat oleh orang ke depannya. Jatuhnya jadi konten legend. Gitu. Seperti itu sih. Nah, ini salah satu strategi multi platform ya. Kenapa kita harus distribusinya ke
ke macam-macam. Jadi setiap platform tuh punya format yang berbeda dan audiens yang berbeda. Nah, konten yang kita bisa bikin satu konten yang sama, tapi bisa didistribusikan dengan cara yang berbeda untuk meningkatkan jangkauan. Kayak misalkan contoh blog. Blog itu fokusnya memang artikel panjang dan mendalam. Nah, Instagram itu untuk infografis, untuk gambar yang cepat, yang ukurannya cuma satu kali satu, dan reels pendek, maksudnya video pendek. Nah, YouTube untuk video yang tutorial panjang. Kayak misalkan contohnya video lebih dari 15 menit, video yang lebih panjang, seperti itu. Contohnya sekarang kan memang yang lagi rame itu lebih ke arah podcast ya teman-teman ya. Podcast tapi ada gambarnya gitu. Kalau Instagram tuh yang sifatnya cepat. Instagram atau TikTok juga video yang sifatnya cepat gitu. Nah, kalau LinkedIn itu berarti konten-konten yang sifatnya profesional dan studi kasus gitu. Sama yang terakhir ada email marketing, biasanya konten eksklusif dan promosi. Email marketing kan otomatis hanya diakses oleh orang-orang yang emailnya sudah terdaftar di brand tersebut sehingga dia khusus mendapatkan konten yang sudah terdaftar seperti itu, teman-teman. Makanya eksklusif. Nah, ini contoh formatnya ya. Untuk artikel panjang itu di blog dan LinkedIn. Kayak misalkan contoh panduan dan studi kasus. Terus kalau video panjang itu ada di YouTube atau Facebook. Facebook itu juga masuk ke video panjang juga, teman-teman. Walaupun Facebook itu sama Instagram sama, tapi Facebook tuh punya kapasitas untuk bisa ditonton lebih lama. Kayak misalkan dia tuh bisa lebih dari 10 menit. Dan bisa ada fitur komentarnya juga, hampir sama kayak YouTube gitu. Nah, dan Facebook ini juga komunitasnya cukup besar ya, teman-teman. Jadi bisa dipakai gitu. Dan contoh kontennya biasanya lebih ke arah webinar, dokumentasi gitu-gitu. Lalu kalau yang konten mikro konten itu artinya konten-konten yang lebih kecil atau lebih pendek itu bisa biasa ditaruhnya di Instagram, TikTok, Twitter. Nah, Twitter itu kayak misalkan konten-konten yang teksnya tuh lebih sedikit. Mungkin nggak sepanjang artikel, tapi dia cepet. Makanya kadang-kadang kan ada di Twitter tuh ada namanya threads. Kayak beberapa kalimat, terus nanti lanjut lagi ke tweet selanjutnya. Beberapa kalimat lanjut lagi ke tweet selanjutnya. Seperti itu. Nah, Instagram ya berarti juga yang gambar-gambar lebih sedikit ya. Terus videonya juga lebih sedikit. TikTok juga sama. Dia lebih cenderung yang video pendek dan gampang diakses orang. Nah, kalau untuk infografis biasanya ditaruhnya di Pinterest atau Instagram juga gitu. Biasanya lebih ke arah statistik dan tip visual. Memang Instagram ini lebih cenderung eh, adaptif ya, fleksibel. Fleksibel. Jadi bisa ditaruh di mana aja, teman-teman. Terus ada email marketing, yaitu ada newsletter, Substack, terus penawaran eksklusif dan edukasi pelanggan. Seperti itu. Nah, ini misalkan contoh sebuah blog post tentang strategi digital marketing. Bisa kita ubah nah ini sebenarnya kita bisa ubah formatnya ini, konteksnya. Misalkan dari artikel kita bisa buat jadi konten berupa visual. Kayak misalkan berupa infografis ditaruh di Instagram. Kontennya sama, isinya sama, tapi kita buat dengan bentuk yang berbeda. Atau misalnya video singkat di Twitter. Atau thread di Twitter yang merangkum poin-poin utamanya saja. Seperti itu. Nah, ini contoh-contoh cross-posting adalah kita ngasih konten yang sama, tapi dengan ada sedikit penyesuaian agar sesuai dengan platform dan audiensnya gitu. Kayak tadi itu artikel blog dibagikan di LinkedIn dan Medium dengan format yang mirip gitu. Atau kita ngubah nih dari blog dari konten blog menjadi konten webinar atau kita taruh di dalam bentuk infografis, sosial media, video atau podcast itu bisa. Jadi kita bikin satu konten bisa dipakai ke berbagai macam format gitu. Paling tinggal penyesuaiannya aja dan menyesuaikan dengan audiensnya. Ingat teman-teman, tetap sesuaikan dengan audiensnya ya. Karena kalau beda platform, beda audiens gitu. Kayak misalkan Instagram tuh lebih cenderung untuk anak-anak muda. Facebook itu bapak-bapak atau ibu-ibu. Twitter itu untuk orang yang merasa freedom.
freedom of speech kayak gitu. YouTube untuk orang yang sedang video panjang. TikTok untuk video-video yang cepat dan trending kayak gitu. Nah, keuntungan strategi ini ya kayak tadi dibilang menghemat waktu produksi konten, terus peningkatan jangkauan dengan format yang sesuai, terus apa sih namanya? Memaksimalkan ROI (return of). Jadi kita bisa dana kita nggak kepake banyak, jadi kita lebih fokus ke return of investment-nya. Jadi kita pakai dananya sedikit, tapi bisa mengakses lebih banyak hal. Jadi kita bisa menggunakan dananya itu untuk pembuatan format yang lain atau lebih bagus seperti itu. Nah, ada KPI-nya sih. KPI utamanya apa sih biasanya? Nah, kalau untuk engagement rate itu biasanya lebih ke arah berapa banyak orang yang like, share, komen. Jadi kita tetap ada targetnya sih untuk setiap format itu atau setiap platform. Yang pasti engagement rate itu yang paling utama di setiap platform tuh ada kayak misalkan berapa banyak orang yang like, share, komen gitu. Ketika kita bisa dihitung berhasil ketika 55% orang tuh udah dari setiap penonton yang datang itu 5% tuh komen, like, share juga gitu-gitu. Nah, kalau CTR itu berapa banyak orang yang klik. Jadi dari banyak orang yang kita kirimin, berapa persen nih yang ngeklik konten kita seperti itu. Terus kalau conversion rate, misalkan dari setiap konten yang kita buat, berapa banyak orang yang melakukan pembelian atau pendaftaran seperti itu. Terus habis itu ada traffic growth adalah kayak peningkatan jumlah pengunjung website atau media sosial. Jadi berapa banyak orang yang datang setelah kita kasih informasinya, kenaikannya berapa persen gitu-gitu. Yang pertama ada Google Analytics untuk melacak traffic website, terus halaman yang paling banyak dikunjungi dan perilaku pengguna. Lalu ada Meta, ini yang paling sering saya pakai karena saya sering menggunakan Instagram atau Meta atau Facebook. Jadi kelihatan nih dari sini berapa banyak orang yang datang, berapa banyak orang yang engage gitu. Kelihatan. Terus yang paling penting sebenarnya saya bisa tahu nih demografi audiensnya siapa. Jadi ketika bikin konten, saya bisa tahu orang mana yang paling cocok terhadap konten saya seperti itu. Nah, kalau dari YouTube ada namanya YouTube Analytics. Biasanya kelihatan nih dari jumlah orang yang nonton, terus orang tuh nonton dari menit berapa sampai menit berapa, terus paling banyak itu orang berhenti di menit berapa gitu-gitu, teman-teman. Nah, ini Ahrefs-Semras juga ketika untuk ngecek websitenya, SEO-nya. Terus ada HubSpot dan Mailchimp untuk efektivitas email marketing. Maksudnya kayak berapa orang yang datang, berapa orang yang nge-view dari yang udah kita blast, yang udah kita kirimkan emailnya, berapa banyak orang yang datang. Seperti itu. Nah, sebenarnya strateginya adalah ada untuk ngeceknya adalah yang pertama kalian harus analisis data secara berkala. Jadi gunakan dashboard analytics yang untuk melihat tren performa. Yaitu maksudnya yang tadi ya, kayak Google Analytics, Meta, YouTube Analytics, HubSpot gitu. Terus habis itu eksperimen A/B testing, lalu ada evaluasi engagement dan feedback audience. Eksperimen A/B testing itu artinya kita sebelum sebelum bikin konten kita melakukan eh, pengecekan terlebih dahulu teman-teman. Kayak misalkan yang paling oke yang mana gitu dari dua konten atau dari beberapa gambar ini yang paling oke yang mana sebelum kita lanjutkan lagi ke konten selanjutnya gitu. Lalu juga kita juga bisa ngecek nih dari engagement kayak berapa banyak orang yang respon secara positif atau negatif dan konten mana yang paling disukai oleh audiens kita seperti itu. Dan juga sesuaikan konten berdasarkan performa. Jadi eh, misalkan kita dapat konten edukasi yang paling 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 works nih, ya udah mungkin ke depannya kita bisa banyak menggunakan konten yang sifatnya edukasi. Tapi jangan masukin edukasi terus, tetap harus gunakan konten pilar yang ada. Tetap divariasikan ya teman-teman ya. Gitu. Dan jangan lupa perbaiki dan optimalkan konten lama.
Untuk artikel, itu konten-konten yang lama masih bisa kita edit, jadi masih bisa diperbaiki. Nah, ini cara membuat dan mempromosikan konten pilar. Biasanya konten pilar itu, banyak kan konten pilar sebagai batang pohon, dan hub konten sebagai keseluruhan ekosistem pohonnya. Jadi, eh, ini yang kalian lakukan biasanya di organic traffic ini. Nah, konten pilar kan kayak yang tadi saya bilang, ya udah, konten utama untuk membahas apa aja yang mau kita bahas. Nah, kalau cluster konten tuh konten pendukung yang membahas subtopik, dan hub konten tuh yang untuk konten-konten yang dalam satu tema besar. Nah, cara cara konten pilar efektif itu bisa menggunakan HubSpot juga sih, teman-teman. HubSpot atau Ahref atau Shopify gitu. Nah, cara pakai cara mencari topik yang cocok itu bisa berdasarkan ini. Ada relevansi dengan bisnis dan audiens dan berdasarkan riset keyword. Ini kayak yang saya sudah bilang berkali-kali, pastikan harus relevan dengan bisnis dan audiens, teman-teman. Pastikan relevan dengan bisnisnya. Maksudnya harus sesuai dengan produknya dan audiens kita siapa. Ya kalau mau cocok berarti kalian harus sesuaikan dengan buyer personanya. Gitu. Sama yang kedua, kita riset keywordnya. Seperti itu. Bisa pakai Google Keyword, Planner, Ahref, dan SEMrush. Terus kita cari juga topik yang cocok. Misalkan eh, cari dari setiap subtopiknya. Dan kita kita usahakan menghindari topik yang cepat usang atau pilih topik yang tetap relevan dalam waktu yang lama. Misalkan kayak tutorial, itu kan bisa lebih lama ya karena bisa kepake terus gitu. Nah, ini salah satu contohnya ya struktur ideal konten pilar. Biasanya ada pendahuluan, isi utamanya, terus internal, terus ada CTA. Ini kayak misalkan cara cari keyword pakai Ahref bisa dipakai menggunakan Ahref. Ini yang gratis ya, Ahref. Dicari kata kunci yang paling banyak. Habis itu cari kontennya apa saja. Seperti itu. Nah, sebenarnya pembuatan konten yang menarik itu bisa dilihat dari sini, teman-teman. Yang pertama, pasti harus gunakan gaya bahasa yang mudah dipahami, terus format visual yang menarik. Jadi kayak misalkan sekarang tuh udah ada format-format yang udah standar. Kayak contohnya misalkan 1280 kali 4:3 atau 16:9 gitu. Terus jangan lupa usahakan bisa diakses lewat mobile. Jadi bikin konten yang bisa diakses lewat handphone. Jangan sampai cuman hanya eksklusif di PC saja. Atau sebaliknya, hanya bisa di HP tapi nggak bisa di PC. Karena kalian akan kehilangan dua buyer persona gitu. Dan jangan lupa gunakan teknik storytelling yang menarik. Jadi nggak bosen gitu. Ini salah satu ya teknik storytelling visualnya. Bagaimana ada menyesuaikan dengan naratif, terus audience, karakter, sama visual setting dan emotionnya. Jadi kayak misalkan harus jelas alur narasinya, terus habis itu gunakan warna dan tipografi yang menarik. Ini seperti yang di materi sebelumnya, jadi jangan sampai lupa, warna dan fontnya harus menarik, dan kasih data visual, kayak misalkan contohnya ada berapa persen data-data yang bisa membangun, gitu. Nah, untuk pembuatan video pendek, itu kalian bisa pakai menggunakan Canva atau CapCut. Yang paling cepat sekarang itu sih, di Canva dan CapCut. Atau InShot juga bisa. Karena itu bisa diakses lewat handphone dan juga lewat PC. Seperti itu. Nah, kalau infografis, paling enak pakai Canva. Karena udah ada template-nya juga, jadi kalian bisa langsung pakai. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini ada penggunaan accessibility tools untuk peserta disabilitas. Jadi kayak misalkan menambahkan deskripsi, terus kasih caption atau subtitle, itu di CapCut udah ada, jadi tinggal dipasang gitu. Terus kontras warna yang jelas, kayak kalau bisa dikasih warna yang cukup kontras, biar berbeda. Dan jangan lupa kasih eh, untuk yang susah baca teks, bisa pakai text to speech, jadi biar bisa mendengarkan. Itu semua fiturnya ada di CapCut, jadi bisa langsung dipakai, teman-teman. Lalu ada strategi organiknya, yang ada SEO, social media marketing, dan blog guest posting.
Terus juga kalau yang mau berbayar bisa pakai Google Ads atau Meta Ads itu di Facebook dan Instagram Ads dan juga LinkedIn Ads seperti itu. Nah, atau enggak kalian juga bisa pakai influencer marketing nih. Kayak misalkan kalian bermitra dengan KOL atau orang-orang yang sudah terkenal itu juga bisa. Biar bisa lebih terjangkau. Kayak atau misalkan kalian bisa pakai konten UGC atau orang-orang yang kita kasih testimoni gitu. Misalkan contoh kita ajak orang ayo repost foto atau orang yang repost gitu-gitu. Terus ada alat analisis performanya juga ada Google Analytics, Google Search Console dan Hotjar seperti itu. Ini juga ada A/B testing yang tadi ku bilang ini bisa untuk ngetes dua konten yang berbeda dan kita cari yang lebih efektif yang mana teman-teman. Seperti itu. Dan dari sini kalian bisa memperbaiki mulai dari analisis data secara berkala, iterasi, dan gunakan feedback audience. Dan yang terakhir, sebenarnya ini ada cerita ini sih, eh, inspiratif buat teman-teman. Bisa dilihat juga, terdapat penyandang disabilitas yang berhasil menjadi digital marketer sukses. Namanya Ali Masar di Tulungagung. Nah, dia aktif untuk berjualan melalui marketplace, jadi online. Jadi si Mas Ali Masar ini bisa menggunakan digital marketing secara efektif. Jadi buat teman-teman ini bisa banget nih. Kita tidak perlu keluar rumah, kita tidak perlu secara fisik ada, tapi kita bisa menggunakan marketplace atau digital marketing mempromosikan melalui digital marketing sehingga bisa lebih cepat gitu. Nah, dengan digital marketing kalian bisa lebih gampang mengaksesnya. Seperti itu. Oke. Mungkin cukup dari saya. Semoga bisa dipahami teman-teman. Mungkin memang lebih dalam, bisa ditonton kembali, akan lebih menyenangkan lagi dipelajari. Itu. Terima kasih. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.